Nah, yang selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini adalah pengolahan informasi dalam ceramah. Apa itu ceramah? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Biasanya orang yang menyampaikannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, dan pendengarnya melibatkan banyak orang. Medianya dapat langsung ataupun melalui media komunikasi seperti radio, televisi, dan lain-lain. Nah, kemudian selain dari itu ada juga terdapat pidato dan khutbah. Apa itu pidato? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang berisi pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung persuasif, yaitu berisi ajakan-ajakan atau dorongan-dorongan kepada halayak untuk melakukan satu hal tertentu. Nah, kemudian khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian ilmu agama atau praktik-praktik keagamaan dan juga mengajak untuk memperkuat keimanan. Nah, kemudian apa tujuan dari ceramah? Tujuan dari ceramah adalah untuk menyampaikan informasi atau mengedukasi melalui penyampaian pengetahuan kepada halayak. Juga bisa untuk meyakinkan dan mengajak. Nah, kemudian saya akan menyebutkan struktur dari teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka, pendahuluan atau tesis. Nah, di bagian ini berisi tentang pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan pembicara tentang hal yang akan dibahas atau topik yang akan dibahas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah isi atau rangkaian argumen. Nah, di bagian ini berisi argumen-argumen terkait dengan tesis sebelumnya. Nah, di bagian ini juga terdapat fakta-fakta untuk memperkuat argumen dari pembicara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penutup atau penegasan ulang. Di bagian ini berisi tentang penegasan kembali tentang pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, kemudian saya akan menyebutkan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Contoh dari penggunaan kata ganti orang pertama tunggal yaitu seperti saya. Dan contoh dari penggunaan kata ganti orang kedua jamak misalnya seperti bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Nah, yang selanjutnya ada menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental seperti mengharapkan. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan kata persuasif seperti marilah, ayolah. Nah, kemudian saya akan menyebutkan kategori-kategori informasi dalam teks ceramah. Yang pertama adalah kategori informasi berdasarkan fungsi, yang kedua adalah kategori informasi berdasarkan format penyajian, yang ketiga adalah kategori informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yang selanjutnya adalah kategori informasi berdasarkan bidang kepentingan.